8 April 2024 akan menjadi tanggal yang tak terlupakan untuk langit Amerika Utara ketika tontonan langit yang langka akan menangkap pandangan jutaan orang. Gerhana matahari total besar, fenomena di mana bulan berada di antara bumi dan matahari, sepenuhnya menghalangi cahayanya dan menyelamkan siang hari ke dalam kegelapan singkat yang ajaib. Kali ini, acara ini mendapatkan sentuhan yang lebih istimewa. Bulan akan berada pada titik terdekatnya dengan bumi, membuat diameter tampaknya membesar dan memperpanjang fase totalitas hingga 4 menit dan 12 detik yang menakjubkan. Kota-kota seperti Nazas dan Torreon di Meksiko akan menjadi titik awal dari jalur spektakuler ini yang akan melintasi benua Amerika Utara, melewati Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, menghadiahkan mereka yang beruntung di jalur ini dengan pemandangan yang istimewa. Sekitar 32 juta orang akan memiliki hak istimewa untuk menyaksikan gerhana langsung dari jendela mereka berada di dalam zona totalitas. Tetapi mereka tidak akan sendirian. Diperkirakan lebih dari 70 juta penggemar dari Meksiko, AS, dan Kanada akan melakukan perjalanan nyata untuk mencari titik pengamatan yang ideal. Bagi mereka yang berada di luar jalur utama, masih ada kesempatan untuk menikmati gerhana parsial di berbagai belahan dunia, memastikan momen spesial bahkan dari kejauhan. Video eksklusif ini disiapkan dengan hati-hati oleh Insane Curiosity Channel, akan membawa semua detail agar Anda tidak melewatkan fenomena kosmik yang memukau ini. Gangguan suara. Tepat 7 tahun lalu, pada 21 Agustus 2017, bayangan gerhana matahari melintasi Amerika Serikat dari pantai ke pantai. Namun, sehebat apapun itu, gerhana 2024 menjanjikan sesuatu yang lebih spektakuler. Fase totalitas akan berdurasi rata-rata hampir 2 menit lebih lama, yang berarti di sebagian besar jalur bayangan bulan. Para penonton, mereka bisa mengagumi pertunjukan megah korona matahari yang bersinar selama lebih dari 4 menit. Perbedaan lain adalah kali ini bayangan akan melintasi area yang jauh lebih padat penduduknya di Amerika Utara dibandingkan tahun 2017. Seperti dikutip sebelumnya, sekitar 32 juta orang tinggal di dalam jalur totalitas yang membentang dari barat daya ke timur laut, mencakup kota-kota seperti Dallas, Little Rock, Indianapolis, Cleveland, dan Buffalo, serta San Antonio, Austin, Cincinnati, dan Montreal di Kanada di ujung utara, dengan jutaan lainnya tinggal hanya beberapa jam jaraknya. Acara bulan April ini bisa menjadi salah satu fenomena astronomi yang paling banyak diamati sepanjang masa. Tapi perhatikan, sebelum kita menyelami detail pertunjukan kosmik ini, ada baiknya kita meninjau kembali beberapa konsep astronomi mendasar, cukup untuk memahami besarnya apa yang akan datang. Tunggu sebentar, dan sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan channel Insane Curiosity. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk membuat konten yang semakin baik. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan matahari, menutupi sebagian atau seluruh piringan matahari. Keselarasan ini hanya terjadi selama konjungsi bulan, yaitu pada fase bulan baru. Namun, ada kondisi geometris yang lebih spesifik lagi yang diperlukan agar fenomena ini terjadi. Agar terjadi gerhana, ketiga benda langit harus berada dalam posisi yang hampir sejajar sempurna. Suatu kondisi yang hanya terwujud ketika bulan berada dalam konjungsi dengan matahari dan pada saat yang sama, dekat dengan salah satu simpul orbitnya mengelilingi bumi. Seandainya bidang orbit bulan bertepatan dengan ekliptika, bidang orbit bumi mengelilingi matahari, kita akan mengalami gerhana matahari total setiap bulan baru secara bulanan. Alasan mengapa hal ini tidak terjadi terletak pada kemiringan orbit bulan terhadap ekliptika yang menyebabkan pada sebagian besar konjungsi, bulan melintas sedikit di atas atau di bawah piringan matahari ketika dilihat dari bumi. Faktor krusial untuk terjadinya gerhana, baik sebagian maupun total, adalah satelit kita melintasi salah satu titik di mana kedua bidang orbital saling bersilangan. Hanya ketika semua kondisi ini terpenuhi, kerucut bayangan yang diproyeksikan oleh bulan dengan menghalangi cahaya matahari dapat mencapai permukaan bumi, menggelapkan suatu wilayah tertentu. Ketidakpastian ada karena panjang kerucut ini bervariasi antara 370 hingga 379 km akibat eliptisitas orbit bumi yang selalu lebih pendek dari jarak rata-rata bumi bulan, yaitu 384.400 km. Ini berarti bayangan bulan hanya mencapai planet kita ketika bulan berada dekat dengan perigi. Sebaliknya, bayangan akan terlalu pendek, hanya menghasilkan gerhana anular. Dengan demikian, jelas bahwa area bayangan yang diproyeksikan di bumi akan semakin besar semakin kecil jarak bumi bulan, dan semakin besar jarak bulan matahari pada saat itu. Pada gerhana 8 April, fenomena ini akan terjadi hanya 1 hari setelah bulan mencapai perigi. Karena itu, diameter tampaknya akan 5,5
5% lebih besar dari rata-rata. Bahkan dalam konfigurasi yang paling menguntungkan, wilayah bayangan total di permukaan bumi tidak pernah melebihi diameter 267 km dengan rata-rata 120 km. Sementara penumbra, area di mana matahari tertutup sebagian, meluas sekitar 6.400 km. Panjang bayangan bulan memiliki hubungan langsung dengan durasi totalitas yang jarang melebihi 7 menit. Selain itu, akibat gerakan gabungan bumi dan bulan, bayangan bergerak di permukaan bumi dengan kecepatan tinggi, bergeser ke arah barat-timur lebih dari 2.000 km/jam. Akibatnya, jalur totalitas muncul sebagai garis sempit dan gelap yang dapat mencapai panjang lebih dari 15.000 km. Titik dengan durasi totalitas terpanjang disebut titik gerhana terbesar pada peristiwa 8 April akan berada di Meksiko menurut NASA. Di sana, fase totalitas akan berlangsung selama 4 menit dan 28 detik. Lokasi ini juga memiliki peluang langit cerah tertinggi di sepanjang jalur bayangan. Rata-rata, gerhana matahari total terjadi di titik yang sama di bumi setiap 375 tahun. Setiap tahun, planet kita mencatat antara 2 hingga 5 gerhana matahari dengan berbagai jenis. Namun, pada 72% tahun, hanya 2 gerhana yang dapat diamati. Totalitas maksimum yang pernah tercatat mencapai 7,5 menit yang luar biasa, seperti yang akan terjadi pada 16 Juli 1986, tetapi umumnya berlangsung antara 2 hingga 3 menit pada gerhana total antara tahun 0 hingga 4000. Hanya 33 gerhana yang melebihi 7 menit, termasuk fase parsial. Gerhana matahari dapat berlangsung lebih dari 4 jam. Rekor terlama adalah 4,44 jam selama gerhana cincin pada 14 Desember 1955. Sementara gerhana cincin dapat bertahan hingga 12,5 menit. Dengan data ini kita dapat menyatakan bahwa gerhana total pada 8 April 2024 akan dimulai di atas Samudra Pasifik Selatan sebelum mencapai wilayah Meksiko. Kemudian gerhana akan berlanjut ke Amerika Serikat. Gerhana akan melintasi Texas dan melewati Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire, dan Maine. Bahkan daerah kecil di Tennessee dan Michigan akan merasakan kegelapan total gerhana matahari. Selanjutnya, fenomena ini akan bergerak ke Kanada, melintasi selatan Ontario dan terus ke Quebec, New Brunswick, Pulau Pangeran Edward, dan Cape Breton di Amerika Serikat. Fase total akan dimulai di Texas pada pukul 13.27 waktu musim panas tengah dan berakhir di Maine pada pukul 15.35 waktu musim panas timur pada 8 April. Jika Anda tidak berada di jalur totalitas, simak saran-saran berikut tentang tempat terbaik untuk menyaksikan peristiwa ini. Pertama, mari kita bahas Meksiko, di mana kerucut bayangan bulan akan pertama kali menyentuh benua di pesisir Pasifik. Kegelapan total akan dimulai dekat Mazatlan, Meksiko. Di wilayah tengah ini, fase total akan berlangsung hingga 4 menit 20 detik. Di antara kota-kota besar Meksiko yang dilintasi jalur gerhana adalah Torreon dan Durango. Mazatlan, destinasi pesisir di barat laut negara itu, merupakan lokasi istimewa untuk menyaksikan gerhana besar Amerika. Asosiasi Astronomi setempat akan mengatur sekitar 10 titik pengamatan di tepi pantai dengan pemandangan menghadap Samudra Pasifik. Di setiap stasiun akan dibagikan kacamata pelindung untuk pengamatan aman, serta kehadiran astronom dan teleskop untuk membuat pengalaman ini tak terlupakan. Bergerak dengan kecepatan 1.800 km/jam, bayangan akan melanjutkan perjalanannya ke Texas secara bertahap melingkupi kota-kota seperti San Antonio, Austin, Dallas, dan Fort Worth. Negara bagian ini akan menjadi salah satu favorit di antara para pengamat berkat peluang cuaca yang lebih menguntungkan, ketersediaan akomodasi yang luas, dan jaringan jalan yang ekstensif. Sangat penting untuk pergerakan dadakan mencari kondisi yang lebih baik. Di Dallas, fase totalitas akan dimulai pada pukul 13.40 waktu musim panas pusat. Waco, Texas muncul sebagai pilihan lain yang sangat baik untuk menyaksikan gerhana matahari total. Fase totalitasnya akan mencapai durasi mengesankan selama 4,5 menit dengan kemungkinan besar kondisi atmosfer yang mendukung. Pada tanggal 8 April, kota ini akan menyelenggarakan Eclipse over Texas 2024, sebuah acara yang penuh dengan atraksi, mulai dari pengalaman edukatif hingga teleskop untuk pengamatan, food truck, dan hiburan untuk semua usia. Para ahli dari Observatorium Lowell juga akan hadir di lokasi setelah kunjungan mereka ke negara bagian tersebut. Jalur bayangan bulan akan melintasi Kansas, mengitari St. Louis, dan menonjolkan Arkansas sebagai destinasi utama untuk fenomena ini, dengan Texarkana di perbatasan Texas dan Little Rock berada tepat di bawah totalitas. Melanjutkan ke Illinois, Carbondale akan mendapatkan keistimewaan langka untuk menyaksikan gerhana total lainnya pada pukul 13.59
waktu musim panas pusat, hanya 7 tahun setelah peristiwa tak terlupakan pada 21 Agustus 2017. Di Midwest, Indianapolis dan Cleveland menonjol karena lokasinya yang sentral di koridor totalitas. Sementara di utara New York, Buffalo dan air terjun Niagara menawarkan pemandangan yang memukau meskipun waktu tahun ini seringkali berawan. Di antara kota-kota utama di jalur bayangan, terdapat Indianapolis, Dayton, Toledo, Cleveland, dan Akron. Wilayah metropolitan terdekat meliputi Cincinnati, Detroit, dan Pittsburgh, di mana arus kendaraan yang padat diperkirakan terjadi pada pagi hari tanggal 8 April 2024. Di timur Laut Asanom, air terjun Niagara secara alami akan menjadi titik daya tarik utama, menyajikan tontonan spektakuler bagi para penggemar fotografi gerhana. Lokasi lain di sepanjang jalur mencakup Buffalo, Rochester, Syracuse, Burlington, dan Pascal. Di sisi lain, kota-kota seperti New York, Boston, Washington DC, dan Philadelphia akan berada hingga 300 km dari jalur totalitas, membatasi visibilitas ke gerhana parsial. Meski tetap indah, tetapi tidak mampu menyaingi pengalaman unik gerhana total. Dan penting untuk diingat bahwa bahkan jarak kecil di luar jalur bayangan dapat sangat mengurangi dampak fenomena langit ini. Jika bulan tidak sepenuhnya menutupi piringan matahari, bahkan sinar cahaya tersisa yang paling redup pun akan cukup untuk menerangi langit. Ini akan mengganggu visibilitas fenomena megah seperti korona matahari dalam kemegahan penuhnya. Karena itu, sarannya jelas, jangan puas, lawan inersia, dan carilah jalur totalitas. Terlebih mengingat gerhana ini akan bertepatan dengan puncak aktivitas matahari. Dengan demikian, korona akan tampak jauh lebih luas dan dinamis dibandingkan dengan tahun 2017. Di Kanada, Montreal hanya akan menyentuh zona totalitas. Lintasan kemudian kembali ke Amerika Serikat melintasi bagian utara Maine, lokasi ideal, asalkan kondisi cuaca mendukung. Selanjutnya, menuju ke provinsi-provinsi maritim Kanada, New Brunswick, Prince Edward Island, dan Newfoundland. Bagi mereka yang berada di garis tengah di Hamilton, puncak totalitas dengan durasi 2 menit 27 detik akan terjadi pada pukul 15.19. Jika proposalnya adalah untuk melakukan petualangan ke destinasi yang kurang terjamah, kami sarankan untuk mengakses simulator Eclipse 2020 4.org Eclipse Simulator yang merinci waktu fenomena di setiap titik di sepanjang jalur totalitas. Situs tersebut juga menampilkan simulasi akurat tentang bagaimana gerhana akan terlihat di lokasi yang dipilih. Semuanya tampak sempurna, tetapi bagaimana dengan risiko kondisi cuaca yang buruk? Area mana di sepanjang jalur yang menawarkan keamanan terbaik dari ketidakpastian cuaca setelah berjam-jam atau bahkan berhari-hari perjalanan? Sementara gerhana 2017 terjadi di musim panas, gerhana 2024 akan menjadi acara musim semi yang sayangnya meningkatkan kemungkinan langit berawan secara signifikan. Singkatnya, prediksi lebih menguntungkan di Meksiko dan menjadi semakin tidak dapat diandalkan saat bergerak menuju Kanada. Di Amerika Serikat, taruhan paling aman ada di Texas, sedekat mungkin dengan perbatasan Meksiko. Jantung Texas masih menawarkan kondisi yang baik dengan sekitar setengah kemungkinan langit cerah pada musim ini. Namun, peluangnya semakin menurun saat bergerak ke arah utara. Destinasi berikut menonjol sebagai pilihan yang paling menguntungkan secara keseluruhan: Melchor Muskis, Mexico Alien, Mexico Beatriz Negras, Mexico Eagle Pass, Texas Kerrville, Texas Fredericksburg, Texas Lampasas. Texas, kota-kota ini menawarkan kondisi terbaik untuk menikmati gerhana matahari secara penuh dengan periode totalitas lebih dari 4 menit 20 detik dan peluang terbesar untuk kondisi atmosfer yang menguntungkan, antara 58% hingga 59% kemungkinan langit yang sebagian besar cerah pada tanggal peristiwa. Meskipun berbagai lokasi lain di Meksiko dan Texas juga menyediakan peluang pengamatan yang baik dengan lebih dari 50% kemungkinan cuaca cerah, perlu diingat bahwa pada musim ini kemungkinan berawan tidak bisa diabaikan. Seperti dalam banyak situasi kehidupan lainnya, satu-satunya cara untuk meminimalkan kekecewaan adalah menghadapi ketidakpastian dengan persiapan dan ekspektasi yang realistis. Wajar untuk menghadapi semuanya dengan tenang dan santai. Pada akhirnya, mengejar gerhana adalah sebuah ketidakpastian, tetapi juga perjalanan yang mendebarkan. Terlepas dari kondisi cuaca, pemandangan akan tenggelam dalam kegelapan selama fase total. Bahkan di bawah awan, atmosfer suram yang tercipta oleh gerhana yang sedang berlangsung akan mempertahankan nuansa misterius dan kuno. Lingkungan sekitar akan mengalami metamorfosis singkat namun mendalam. Terjadi penurunan suhu yang signifikan, yang bisa turun dalam hitungan menit, serta perubahan perilaku fauna, baik langit cerah maupun berawan. Perubahan-perubahan ini menambah
menambah lapisan pesona ekstra pada fenomena yang sudah memukau, menarik tidak hanya astronom dan pengamat bintang, tetapi juga pecinta alam dan bahkan penonton biasa. Dan masih ada lagi, kali ini gerhana akan berlangsung lebih dari 4 menit keabadian dalam standar astronomi. Namun, ketika Anda tenggelam dalam momen itu, Anda menyadari betapa singkatnya waktu berlalu seperti butiran pasir di antara jari-jari. Karena itu, jangan buang waktu, terutama jika ini adalah pengalaman pertama Anda dengan berjuang mengatur kamera atau peralatan. Nikmati kesempatan untuk mengamati langit dengan aman dan tenggelam dalam dialog kosmik ini tanpa gangguan. Gerhana matahari total 2024 adalah pertemuan dengan masa lalu, kesempatan untuk mengalami secara kolektif sebuah pengalaman yang membangkitkan kemampuan kita untuk terkagum-kagum dan rasa ingin tahu yang ada dalam diri kita semua. Ini adalah koneksi unik dengan alam dan dengan orang-orang di seluruh dunia, merayakan baik ilmu pengetahuan maupun keindahan alam semesta di sekitar kita. Jadi, bagaimana kalau mendengarkan apa yang hatimu katakan?